Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Sigit. Kita mengajar bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7. Tolong anak-anak semuanya dibuka buku tulisnya serta buku paketnya. Sekali lagi mohon maaf kepada anak-anak semuanya. Di sini Pak Sigit akan mengajarkan beberapa materi, itu tentang adanya memahami isi teks deskripsi. Yang namanya memahami di situ apa yang kita terapkan pada keseharian itu bisa ditekskan atau ditulis menjadi teks deskripsi itu. Terus untuk tujuan-tujuan di dalam pembelajaran itu sendiri, anak-anak, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adanya tujuan pembelajaran. Makanya kalian harus mempunyai tujuan bagaimana cara belajar yang baik. Seperti itu anak-anak. Ya, sebelumnya anak-anak tetap kalian jaga kesehatan, aktivitas kalian jangan lupa dijaga setiap hariannya. Terus setelah adanya tujuan pembelajaran, di situ adanya siap-siap untuk pembelajaran. Makanya di dalam bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7, anak-anak semuanya, yang pertama tujuan sudah, bagaimana cara menyiapkan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga ya, berikutnya yang ketiga adalah kata kunci. Yang namanya kata kunci di situ adalah menggambarkan, isi menunjukkan kata-kata yang kalian pahami atau didalami, artinya bab yang akan dibahas kali ini gitu. Berikutnya setelah itu adanya kupas teori. Apa? Kupas teori. Yang namanya mengupas itu adalah apa yang telah nanti dijelaskan sama guru, khususnya untuk bahasa Indonesia kelas 7 itu, bagaimana cara mengupas apa? Mengupas materi itu. Gambaran ini menunjukkan kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu anak-anakku. Terus untuk bahasa Indonesia sendiri itu, kita harus yang pertama kita harus bisa membaca. Berikutnya menyimak, berdiskusi, dan menulis. Yang terakhir itu adanya mengamati. Oke? Bagaimana cara mengamati? Ya, kita melihat, terus kita mendengarkan. Terus apa yang kita ucapkan, nanti ada suatu pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kalian juga bisa berbicara yang baik tadi. Makanya di situ adanya kupas teori tadi gitu. Terus berikutnya di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, di situ ada kreativitas jelajah apa yang tadi pahami tadi. Terus di situ ada jelajah kata, ada KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi setidaknya nanti kata-kata yang mungkin sulit bisa ditanyakan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tadi nanti. Bisa ditanyakan nanti. Terus adanya hal-hal yang jurnal membaca, adanya refleksi. Refleksi itu setelah semua materi selesai itu adanya merefleksikan. Berarti kita bisa mengamalkan apa yang telah disediakan. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih. Kita berikutnya anak-anakku, ini akan ada materi berikutnya itu bab 1. Bab 1 itu tentang memahami isi teks deskripsi. Nanti ada slide-slide yang akan dibuka sama Pak Sigit, nanti bisa kalian baca, bisa dipahami, nanti bisa ditulis di bukunya kalian semua. Oke, kita lihat dulu. Untuk bab 1 di situ ada berkreasi dengan teks deskripsi. Ada hal-hal yang kalian harus pahami. Di situ ada berkreasi dengan teks deskripsi itu. Untuk teks deskripsi itu adalah apa? Teks deskripsi adalah suatu penggambaran apa yang dilihat, apa yang kita dengarkan, apa yang dibaca. Nah, itu adalah menggambarkan.
sesuatu yang seolah-olah itu nyata. Itu yang namanya teks deskripsi. Yang pertama nanti ada definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Berikutnya ada informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat adalah penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Yang kelima, di situ ada penyusunan teks deskripsi. Dari kelima itu, tolong nanti anak-anak dipahami apa yang telah dibahas tadi. Yang pertama, di situ ada definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, di situ ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, adanya jenis teks deskripsi. Nanti kita akan membahas tentang ketiganya. Tolong disimak dan dipahami. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objeknya, tempatnya, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung dan yang sedang diungkapkan dalam teks berikut tersebut. Maksudnya bagaimana, Pak Sigit? Maksudnya apabila kalian mendengar atau melihat atau meraba hal-hal yang kalian lihat itu, apa kalian yang dengarkan, seolah-olah kamu sebagai pendengar, seolah-olah kamu sebagai pembaca itu melihat objek itu secara jelas atau secara nyata. Itu yang dinamakan teks deskripsi. Jadi yang namanya teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara jelas atau secara nyata. Berikutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Apa yang dilihat, apa yang ditulis, apa yang didengar, apa yang dirasakan, atau apa yang diraba, itu seolah-olah itu nyata. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah melibatkan kesan indera, gambaran objek secara jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi apa yang didengar oleh orang yang kita baca seolah-olah di situ adalah merasakan gambaran itu sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Maksudnya bagaimana? Contoh dari bahasa baku. Di situ adalah bahasanya tidak bertele-tele. Jadi secara ilmiah, berarti terbukti dengan secara nyata. Itu yang dinamakan bahasa baku dan ilmiah. Untuk berikutnya, untuk nomor 5, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Maksudnya bagaimana, Pak Sigit? Maksudnya di situ adalah menjelaskan cirinya dari objek. Contohnya di situ ada gunung. Nah, kalau posisi kalian itu di gunung, bagaimana cara menjelaskan? Yang pertama dari udaranya sejuk. Terus posisi gunung itu tinggi. Terus apalagi? Mungkin banyak pohon. Mungkin banyaknya hewan-hewan yang masih liar karena posisinya di hutan. Hal-hal yang itu bisa menjelaskan kepada orang lain itu secara terperinci. Jadi yang namanya ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 5. Berikutnya ini adalah informasi penting dalam teks deskripsi.
Informasi yang penting itu yang pertama adanya membaca keseluruhan teks deskripsi. Maksudnya bagaimana? Apabila di situ ada bacaan, itu cara membacanya keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang nomor dua adalah memahami isi teks deskripsi. Nah, di dalam isi itu, di dalam teksnya itu biasanya ada di tengah-tengah dari teks atau bacaan tersebut. Berikutnya nomor tiga adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Bagaimana? Nah, itu kalian harus mengetahui bagaimana ide-ide di dalam teks itu sendiri. Jadi informasi penting di dalam teks deskripsi adalah ada tiga. Berarti kita harus membaca terlebih dahulu, terus memahami isi dari teks itu sendiri, dan menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Jenis-jenis teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama explanatory dan sugesti. Yang pertama tadi adanya eksplanasi adalah berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis atau pembaca. Yang kedua adalah sugesti, adanya tempat, adanya benda, adanya waktu, dan orang. Jadi untuk jenis dari teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama eksplanasi dan sugesti. Hal itu perlu kalian cermati untuk menjadikan teks itu menjadi adanya jenis-jenis itu. Berikutnya yang C itu adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Di dalam struktur atau di situ ada urutan. Yang pertama adanya struktur dan di dalam kebahasaan. Maksudnya ada struktur dan kebahasaan. Struktur dari teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama identifikasi dan deskripsi. Contoh cara mengidentifikasi dari struktur. Contohnya di situ adalah tenun songket Palembang, merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Itu untuk cara mengidentifikasi. Jadi yang namanya tenun songket itu berasal dari mana? Dari Palembang. Sampai berikutnya. Terus ada deskripsi. Yang namanya deskripsi ada beberapa hal. Yang pertama di situ adalah tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Yang kedua adanya kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motif jika dibandingkan kain tradisional lainnya. Nah, itu caranya mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu struktur teks deskripsi. Oke? Dari kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang kedua adalah kalimat menggunakan serapan atau panca indera. Yang ketiga adalah pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat adalah menggunakan kata berimbuhan. Yang kelima adalah menggunakan kata sinonim. Berikutnya yang nomor 5 atau yang nomor 6 adalah menggunakan kata depan dan huruf kapital. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Sigit bagaimana kebahasaan di dalam menggunakan atau menuliskan suatu teks deskripsi. Coba kalian ingat-ingat, nanti jangan lupa juga ditulis di dalam bukunya masing-masing. Berikutnya di situ ada penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau yang telah dibaca. Contoh itu menggunakan cara mendeskripsikan suatu benda
atau tanaman tomat. Ini contohnya. Bagaimana cara mendeskripsikan? Itu dengan cara yang pertama adanya dengan cara lisan. Berarti kita dengan cara berbicara. Terus cara menyampaikan yang kedua adalah dengan cara menulis. Jadi bagaimana cara kita untuk menyampaikan suatu deskripsi? Itu dengan menyampaikan dengan kita berbicara dan dengan cara kita menulis. Itu bisa orang lain bisa mendengarkan dan orang lain bisa melihat dari tulisan kita. Berikutnya adalah penyampaian teks deskripsi secara lisan. Itu yang pertama, kalian harus memahami. Yang pertama adalah memahami objek yang akan dideskripsikan. Berarti yang kita gambarkan objeknya. Berikutnya yang nomor 2 adalah hindari kata-kata atau cara menggunakan kata atau kalimat yang kasar secara penyampaian deskripsi suatu objek. Yang ketiga adalah menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif. Itu berikutnya itu yang nomor 3 tadi, tidak boleh yang namanya subjektif. Itu tidak kata umpama di yang kemarin itu adanya tomat, itu nggak boleh yang namanya langsung tomat. Kita harus cirinya terlebih dahulu baru kita sampaikan secara terperinci. Berikutnya yang nomor 4 adalah menghindari kata yang menggunakan sara atau mengandung sara untuk mendeskripsikan suatu objek. Yang nomor 5 adalah gunakan kalimat yang mudah dipahami. Itu nanti biar orang lain itu paham apa yang kalian jelaskan. Yang terakhir adalah menggunakan atau menyampaikan deskripsi objek secara berurutan. Itu cara menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Paham ya? Berikutnya adalah penyampaian isi teks deskripsi secara tulisan atau tertulis. Yang pertama adalah pemahaman dalam objek yang akan dideskripsikan. Objeknya harus dideskripsikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah catat atau kumpulkan informasi yang penting. Yang ketiga adalah informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsikan itu tadi. Yang nomor 4 adalah tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh, informasi dari orang lain atau dari buku lain. Itu nanti bisa dibukukan kepada buku kalian. Itu cara menyampaikan dari teks deskripsi secara tulisan. Yang nomor 5 adalah menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Itu sama kayak yang tadi. Yang dengan apa? Tadi secara lisan, tapi untuk saat ini itu dengan cara tulisan. Yang terakhir adalah memperhatikan menggunakan EPI atau kata-kata atau kosakata yang baku. Itu tolong diperhatikan bagaimana cara menulis dari teks atau tulisan itu tadi biar orang lain lebih paham dari tulisan kalian. Itu cara menyampaikan dari teks deskripsi itu sendiri. Yang terakhir adalah penyusunan dari teks deskripsi. Penyusunan dari teks deskripsi dibagi menjadi 3 hal dari teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama adalah teks itu, yang kedua adalah menyusun, terus yang ketiga adalah menyunting. Itu nanti akan kita jelaskan berikutnya. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan dari teks deskripsi. Ini langkah yang terakhir untuk menyusun suatu isi teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan. Yang nomor 6 itu disitu adalah menentukan suatu judul. Terus berikutnya adalah menentukan suatu topik atau temanya. Itu kalian harus tahu. Terus pengembangan kerangka dari sebuah tulisan. Bagaimana artinya struktur? Yang pertama adalah pembukaan, isi, sama penutupnya. Terus menentukan tujuan dari penulisan itu sendiri, dari teks deskripsinya itu. Yang terakhir adalah membuat kerangka terlebih dahulu. Tadi sebelum pengembangan, tadi adalah sebuah kerangka, terus mengumpulkan informasi dari bahan itu, dari objeknya tadi. Itu baru tujuan atau nanti itu bisa menjadi bahan
dari sebuah penyusunan dari teks deskripsi itu terlebih sendiri. Oke anak-anak, tolong dipahami apa yang telah dijelaskan sama Pak Ski tadi. Jangan lupa kalian harus juga menulis apa yang telah dijelaskan tadi.